Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Fania Didiasari, moderator dari kelompok 6. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai sahur matua dari berbagai perspektif. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia. Maka dari itu, kematian merupakan hal yang biasa yang semestinya tidak perlu kita takuti. Karena cepat atau lambat, kematian akan merenggut kehidupan masing-masing manusia. Namun wajar jika kematian itu bukan keinginan utama manusia. Berbagai cara manusia lakukan agar menghindari kematian, namun paling tidak memperlambat kematian. Dan idealnya kematian itu datang pada saat usia tua, seperti kematian sahur matua. Sahur matua adalah orang yang meninggal dunia telah memiliki keturunan dan cucu, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan. Sahur artinya lengkap ataupun sempurna, di mana dikatakan orang yang telah meninggal dunia itu telah sempurna kekerabatannya, telah memiliki anak dan cucu, sehingga upacara kematiannya dilakukan atau upacara pengubarannya itu dilakukan dengan sempurna atau sahur matua. Baik, di sini saya mengangkat teori ataupun pandangan dari JP Sitanggang tahun 2014 terkait dengan sahur matua. Nah, secara etimologi, sahur matua itu terdiri dari dua unsur kata. Yang pertama ada sahur dan yang kedua adalah matua. Sahur itu artinya adalah sempurna, sedangkan matua adalah usia tua. Jadi, beliau menyimpulkan secara tidak langsung, sahur matua ini merupakan orang yang sudah meninggal dalam usia yang sudah tua ataupun dalam usia yang sempurna. Nah, beliau juga menyampaikan dalam pandangannya bahwa kesempurnaan hidup orang pada etnik Batak Toba ini dilihat pada status perkawinan anaknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sahur matua dari perspektif sejarah. Nah, ada perumusan masalah yang saya angkat dari perspektif ini, yaitu bagaimana latar belakang dari terjadinya tradisi ataupun ritual sahur matua ini pada orang yang meninggal di etnik Batak Toba. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya tradisi ataupun ritual sahur matua ini. Nah, sahur matua ini merupakan ritual pemakaman yang biasanya dilakukan pada etnik Batak Toba, tepatnya di kawasan Sumatera Utara. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal pada etnik Batak Toba itu bisa melakukan tradisi sahur matua ini. Nah, biasanya orang-orang yang bisa melakukan tradisi sahur matua ini tuh orang yang meninggal dengan usia yang sudah rentan sangat tua, dan juga mereka sudah memiliki anak yang anak-anaknya itu sudah menikah dan memiliki keturunan. Nah, berdasarkan kepercayaan orang Batak sendiri, adat ataupun acara-acara yang dilakukan untuk melakukan ritual pemakaman ini pun melalui tingkatan ataupun kepercayaan Hagabionnya. Nah, Hagabion ini merupakan suatu kehormatan karena suatu keluarga itu sudah memiliki keturunan yang sangat sempurna, seperti itu. Nah, tradisi sahur matua ini yang biasa dikenal juga dengan sebutan sampai tua ataupun sahat matua. Nah, biasanya dilakukan memang untuk orang tua yang memang mereka sudah meninggalnya itu di rentan usia yang sudah sangat tua, dan kondisi dari anak-anaknya sudah menikah dan memiliki keturunan. Jadi ada pun juga kepercayaan pada orang Batak ini, pada saat mereka sudah memiliki anak, kemudian anak mereka itu sudah memiliki keturunan lagi. Nah, itu secara tidak langsung keturunan mereka itu bisa dikategorikan dengan keturunan yang sempurna. Nah, jadi pada saat keturunan mereka itu sudah sempurna, dan kemudian mereka secara kekerabatan sudah memiliki kekerabatan yang cukup utuh dan juga sempurna, dan pada saat mereka meninggal nanti, mereka harus juga dilakukan ritual ataupun cara pemakaman yang sempurna, atau biasa disebut dengan ulaon nagok, yaitu tradisi dengan adat yang sempurna, seperti itu teman-teman. Nah, dan juga orang yang ditinggalkan seperti anak-anaknya yang akan melaksanakan tradisi sahur matua ini, mereka juga sebelumnya harus sudah melakukan ritual pernikahan yang secara sempurna ataupun mengadati dalam kepercayaan orang Batak, sehingga pada saat nanti ritual sahur matua ini dilaksanakan, mereka akan mengorbankan seekor kerbau sebagai simbol kehormatan mereka akan kesempurnaan kekerabatan yang mereka miliki.
Nah, yang paling uniknya ini adalah biasanya kan kita kalau mendengar gitu kan tentang adanya kematian gitu pasti identik dengan kesedihan. Nah, lain halnya dengan ritual sahur matua ini. Sahur matua ini hanya melambangkan kebahagiaan, melambangkan kesukaan yang luar biasa. Karena mereka menganggap jika orang tua mereka meninggal dalam keadaan memang usianya itu sudah rentan, sangat tua, dan kondisi anak-anaknya itu sudah memiliki keturunan semua, itu sudah dianggap sempurna, dan mereka secara tidak langsung tugas orang tuanya itu di dunia berhasil mendidik dan membesarkan anak-anaknya menjadi dalam artian itu orang yang memang sempurna, sudah berkeluarga, kemudian sudah memiliki anak, seperti itu. Jadi secara tidak langsung tugas orang tuanya itu sudah selesai di dunia. Jadi mereka mempercayai jadi pada saat mereka meninggal, mereka sudah mempercayai akan pergi dengan tenang, seperti itu. Makanya tradisi sahur matua ini melambangkan kebahagiaan, melambangkan kelepasan, kepergian yang memang sudah benar-benar tenang, karena kondisi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa orang tuanya itu berhasil sudah mendidik anak-anaknya semasa mereka hidup di dunia ini. Jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan untuk dari perspektif dari sejarah ini, bahwa memang sahur matua ini tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ada syarat-syarat tertentu, seperti tadi memang mereka meninggalnya di usia yang rentan, sudah tua, kemudian mereka memiliki anak dan anaknya itu sudah menikah dan memiliki keturunan, seperti itu. Jadi intisarinya itu dapat saya kategorikan tuh ada dua. Yang pertama, mereka meninggal di usia yang rentan ataupun sudah sangat tua. Kemudian yang kedua, mereka memiliki anak yang anaknya itu sudah menikah dan juga memiliki keturunan, seperti itu. Jadi sekian penjelasan dari perspektif sejarah. Sekian dan terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh perspektif selanjutnya. Saya akan membacakan perspektif geografi dengan rumusan masalah. Bagaimana geografi etnik yang melaksanakan upacara adat kematian sahur matua. Kondisi geografis etnik Batak Toba. Etnik Batak Toba adalah satu kelompok masyarakat yang tinggal di Provinsi Sumatera Utara. Batak Toba merupakan sub atau bagian dari etnik bangsa Batak. Wilayah tempat tinggal etnik Batak Toba meliputi Kabupaten Toba Samosir, sekarang yang wilayahnya meliputi Balige, Laguboti, Persoburan, dan sekitarnya. Dalam tata pemerintahan Republik Indonesia yang mengikuti tata pemerintahan kolonial Belanda, setiap sub-suku berdiam dalam satu kediaman yang kemudian dirubah menjadi kabupaten. Setelah Indonesia merdeka, satu sub-suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Tobasa, yang wilayahnya meliputi Balige, Laguboti, Porsea, serta Ajibata berbatasan dengan Parapat. Dua sub-suku Batak Samosir berdiam di Kabupaten Samosir, yang wilayahnya meliputi Tele, Baniara, Pulau Samosir, dan sekitarnya. Tiga sub-suku Batak Humbang berdiam di Kabupaten Humbang Sundutan dan Tapanuli Utara bagian utara, yang wilayahnya meliputi Dolok Sanggul, Siborong-borong, Lintong Nihuta, serta Parlilitan. Empat subsuku Batak Selindung berdiam di Kabupaten Tapanuli Utara, yang wilayahnya meliputi Tarutung, Sipoholon, Pahai, dan sekitarnya. Suku bangsa Batak pun saat ini telah banyak tersebar ke seluruh daerah Indonesia, bahkan luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan penjelasan persebaran wilayah etnik Batak Toba, bahwa pelaksanaan ritual adat sahur matua yang dilakukan oleh etnis Batak Toba tidak hanya dilakukan di pusat kediaman etnis itu sendiri, contohnya Tapanuli Utara dan Samosir. Namun, ritual adat ini dapat dilakukan dimanapun etnis Batak Toba tersebut berada. Seperti di penjelasan sebelumnya, bahkan di luar negeri dan seluruh Indonesia, etnis Batak Toba telah menyebar dan banyak dari mereka yang masih tetap dapat melaksanakan dan melestarikan ritual adat sahur matua. Sekian dari saya. Baik, materi selanjutnya yaitu sahur matua dalam perspektif ekonomi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga pada saat upacara pelaksanaan sahur matua. Lalu
teorinya yaitu saya ambil menurut JP Sitanggang pada tahun 2014 mengatakan secara etimologi sahur matua itu berasal dari dua kata yaitu saur dan matua. Saur artinya sempurna, sedangkan matua artinya usia yang sudah tua. Jadi sahur matua itu adalah orang yang sudah meninggal dalam usia yang tua atau yang sudah sempurna. Lalu selanjutnya ada temuan. Upacara kematian adat sahur matua ini membutuhkan banyak biaya dan persiapan baik dari segi materi. Karena upacara sahur matua ini menghormati nenek moyang kita yang sudah mendahului kita dan sudah menghadap kepada Sang Pencipta. Maka dalam perspektif ekonomi sendiri, upacara adat sahur matua ini sangat membutuhkan biaya yang cukup banyak karena mereka akan menyembelih kerbau, dan kerbau itu adalah sebagai lambang bahwa yang meninggal ini sudah dalam keadaan kematian sahur matua. Upacara adat sahur matua ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu yang pertama upacara di Jabu Manang Ulaun di Jabu atau di rumah. Pada saat upacara di rumah ini, orang yang sudah meninggal ini ditempatkan ke dalam Jabu Bona atau di ruang tengah yang menghadap kamar anak-anaknya. Lalu yang meninggal ini diselimuti dengan ulos saput yang bernama ragi hidup. Ulos ragi hidup inilah yang menandakan bahwa yang meninggal ini sudah dalam keadaan sahur matua. Lalu yang kedua adalah upacara maralaman atau di halaman rumah. Setelah upacara di Jabu, maka yang meninggal ini dibawa ke halaman rumah. Karena sudah sahur matua, maka memang harus dilaksanakan secara upacara di halaman atau maralaman. Karena sudah sahur matua meninggalnya, maka ulaunya juga harus dilaksanakan maralaman dan dilaksanakan juga dalam ulaun nagok atau upacara adat dengan upacara adat penuh. Nah, dalam upacara adat penuh ini si kerbau yang disembelih tadi dibagikan kepada masyarakat yang datang dari berbagai kampung untuk menghadiri pemakaman itu dan dilaksanakan makan bersama dalam upacara kematian ini. Nah, kerbau yang disembelih tadi juga itu dibagikan ke masyarakat sekitar. Selain makan juga dibagikan ke masyarakat sekitar, yaitu sebagai jambar atau jambar ini maksudnya hak dari marga-marga yang bersangkutan dengan orang yang sudah meninggal ini. Dan kerbau ini juga menyangkut dengan dalihan Natolu, yaitu dengan somba marhula-hula, manat mardongan tubuh serta elek marboru. Dan di adat acara sahur matua yang maralaman ini, semua pihak-pihak yang terikat dengan yang meninggal ini akan datang, baik tulang, boru, bere, ibe bere, ataupun anak, cucu, semuanya akan datang dalam upacara adat sahur matua ini. Upacara adat sahur matua ini dilaksanakan dengan sangat meriah ya, karena seseorang ini sudah meninggal dalam usia yang sempurna. Dan di sini tidak ada lagi tangisan. Karena apa? Karena seseorang ini sudah mencapai kesempurnaan seorang Batak Toba, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Sahur matua adalah orang yang meninggal dunia telah memiliki cucu, cicit ataupun nono dan nini, dan sahur artinya lengkap ataupun sempurna dalam kekerabatannya, sehingga dalam acara penguburannya dilakukan dengan adat. Acara pemberangkatannya disebut dengan ulaun nanggok atau acara dengan adat penuh. Dan keluarga menyiapkan makanan atau boan yang disebut dengan sigagat duhut atau kerbau. Upacara kematian sahur matua ini menggunakan banyak materi. Maka dari itu
upacara kematian Saur Matua ini perlu persiapan yang sangat matang dalam segi ekonomi, karena akan mengeluarkan banyak biaya dalam upacara kematian Saur Matua ini. Dalam perspektif sosiologi, yaitu terdapat teori, di mana teori perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang akan menimbulkan ketidaksesuaian di antara unsur sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai bagi masyarakat yang bersangkutan. Kemudian menurut Wilbert Moore yang memandang perubahan sosial ini sebagai perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial. Adapun hasil temuannya yaitu upacara Saur Matua ini tergantung dari status sosial ekonomi pihak penyelenggara, yakni mereka itu harus dalam keadaan mampu, karena penyelenggaraan upacara adat ini memerlukan persyaratan dan ketentuan adat, yaitu dengan menyembelih kerbau. Jadi dapat disimpulkan bahwa upacara Saur Matua ini adalah kegiatan sosial yang melibatkan para warga masyarakat dalam usaha untuk menghormati nenek moyang, serta kerjasama warga masyarakat yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.